Ini salah dia. Wah, Iya tahu. Harus ke. nomor satu sampai Jadi apa nomor itu dua. ya? Gimana besok prediksi ini? 1-0 mau di untuk PSM. Insyaallah. Hmm. Menang. Menang dong. Tipis, menang besar. Siapa ketua Masalah rumah? yang penting Iya, menang. Menang besok. Siapa ketua rumah saya tanya? PSM. PSM. Tapi main di kandang di Persib. Iya. Si Jalak Harupat melawan Persebaya. Hmm. Jadi Tribuners untuk halaman PSM itu ada prediksi siapa besok yang akan dimainkan. Kemungkinan untuk skuad PSM akan didominasi pemain lokal, Iya. local pride. Iya. Dari Indonesia live. ini nih. Oh, iya live. Live juga ini. Live juga. Jadi dari 11 pemain, Betul. dari 11 pemain, Hmm. 10 diantaranya yang akan turun sebagai starter itu pemain lokal. Yes. Karena kan baru 2 pemain aslinya PSM ini, 4 sebenarnya tapi 2 aja yang baru gabung. Belum dengan Anco kemungkinan absen Karena? ada gangguan di lututnya tuh. Jadi beberapa pemain lokal begitu. Jakob Sayuri bisa kembali dimainkan setelah sembuh dari cedera. Pengganti Anco di lini depan ada Saldi. Yes. Saldi Maghrib. Sementara Persebaya 4 pemain asingnya bisa main. Oke. Sebelumnya kan tidak bisa main ini karena belum divaksin. Iya, Tapi iya. ini sudah nih. Ya, Diturun tahu. semua nih. Hai. Full tim. Cuma menurut pelatihnya PSM Top, Milner ya tetap tidak gentar gitu. Apalagi PSM punya catatan bagus saat bermain dengan pemain lokal waktu di Piala Menpora kawan. Iya tahu. Jadi ini spirit lokal pride sama dengan judulnya. Ya, apalagi Nabila Ilhamuddin juga ya, kami tidak mau kalah Iya. karena harus meraih kemenangan perdana tuh. Iya Karena tahu. kalau kalah bisa kita turun ke papan bawah klasemen. Karena baru 2 kali seri ini tidak pernah menang sama sekali. Sedangkan Persebaya laga terakhirnya itu menang ke 3-1. Iya. Ya, kita lihat saja besok tuh adu strategi antara Aji Santoso dan Milomir Cecilia. Yes. Itu untuk halaman PSM. Ya. Apalagi Halaman kampus. halaman kampus Universitas Megareski bersama dengan Universitas Islam Negeri Alauddin. UIN Alauddin itu menjalin kerjasama pertukaran Tahu. mahasiswa dan dosen. Wih. Jadi mahasiswa Unimers bisa kuliah di UIM, dosen UIN bisa mengajar di Unimers. Ini salah satu program kampus Merdeka Belajar dari Kementerian tak? Iya. Jadi harus ada kolaborasi begitu. UIN menggandeng Unimers karena Unimers itu salah satu kampus swasta yang program studi kesehatannya termasuk unggul Iya di tahu. Makassar toh. Universitas Megareski. Megareski. Unimers. Sementara Universitas Megareski ingin mengembangkan ilmu keislaman. Iya. Jadi dosen dan mahasiswanya diajar ke UIN begitu, belajar agama tuh. Iya. Saling tahu. bertukar. Bagus tuh. Bagus tahu. Inovasi. Program yang cukup menarik. Betul. Gitu. Sama tadi ada bincang kampus juga. Teman-teman dari teknik elektro Unhas menciptakan alat pembangkit listrik, alat penghasil listrik darurat. Jadi ini alat kayak kotak-kotak juga gitu. Iya. Dia itu pakai tenaga surya kan, matahari
bisa dipakai di wilayah-wilayah bencana karena mobile bisa diangkat-angkat. Oh. Jadi kan biasa di wilayah bencana tidak ada Udah ada betul. tidak ada ini tuh listrik. Relawan biasa kesusahan dapat listrik ini bisa dipakai macas sampai 16 HP kayak begini. HP besar Keren tahu deh. tiap hari bagus gitu tahu. Ini program mana itu kreativitas mahasiswa ikut kegiatan, ikut lomba lomba makanya tahu dia deh. ciptakan gitu. Itu motor benar sudah. Halaman kota enggak ada ya? Nah, Iya deh. kakak asis itu sama kota. Kakak Acing. Kita mau makan malam-malam begini Kakak Acing. Saya spesialis akhir pekan. Iya gitu. Libur bos baru. Mami jangan pagi ini kita masih di kantor deh. Aduh. Apa ini liputan tak ini? Kita mau sampaikan tahu untuk Tribuners tak ya? Kalau besok setiap hari Jumat malam satu saya tangani liputan khusus tuh. Iya. Untuk liputan khusus besok kita masuk dulu ke lapisan bawah Makassar, Yes. Grassroots. Iya. Nah ternyata dalam beberapa pekan ini terjadi tawuran antar pemuda tuh Iya kau. dekat rumah atau puan nih? Ibu jauh-jauh aja sedikit. Ya sedikit. Nah ini kenapa misalnya terjadi tawuran dan yang menarik ini puan, tawuran ini terjadi di Bontoala. Iya. Di Bunga Jaya tuh Iya. namanya dulu ada dibilangin di situ tuh jalur Gaza Betul. Hanya mempertahankan penguasa kanal. kanal. Nah padahal kalau kita masuk ke belakang, Bontoala dulu ini adalah daerah penyebaran Islam di Makassar. Betul. Nah banyak situs-situs Islam, makam-makam para kiai di sana yang dimakamkan tuh. Nah, kenapa misalnya yang dulunya menjadi daerah penyebaran Islam di Makassar, khususnya dulu di kerajaan Tallo dulu, buat Tallo, kok bisa terjadi sebuah perang pemuda di sana? Justru seharusnya kan itu menjadi sebuah daerah penyebaran agama Islam toh. Iya. Nah, apa penyebabnya? Mestinya Sehingga itu terjadi? lebih religi di. Iya harusnya religi kan. Tuan Tasalama ke Yusuf kan di sana dulu menyebarkan agama tahun 1600-an toh. Tidak ada yang tidak kenal kalau Tuan Tasalama ke Yusuf, salah satu juga pahlawan nasional. Iya. Jadi di Sulsel itu untuk sekarang cuma dua, Yusuf sama Sultan Hasan. Iya. Kenapa misalnya terjadi padahal di sana dulu ada daerah ada penyebaran Islam? Salah satu indikatornya adalah padat penduduk. Betul. Nah, di sana itu daerah sangat padat penduduk. Ada deh. Kalau kita baca datanya BPS, 1:4 dan 1:6. Artinya dalam satu rumah itu ada 6 orang. Iya. Nah, padahal satu rumah. Nah, itu salah satu penyebabnya. Sudah berulang kali misalnya pemerintah juga melakukan negosiasi mendamaikan antar kelompok ini tapi tidak terjadi. Makanya memang mesti dipecah. Iya. Dibuatkan sebuah program di mana mereka bisa tinggal supaya lebih layak, lebih terbuka wawasannya. Karena memang kalau di dalam lorong itu pertarungannya lebih sengit. Ada. Karena kan baru keluar ketemu orang senggol sedikit hancur. Jadi ya itu yang kita bahas besok, bahas tuntas dari segi aspek lingkungan, dari agama kemudian sosial. Kalau saya itu puan untuk Tribunesus jam dan untuk selengkapnya baca besok di edisi Sabtu 18 September 2021. Ada. Udah. Cepat tadi. Iya. Kita ke Karib, siap Magi? Sobo baru siap. Iya. Pakai pisah? Atau Pizza. Weh, makan pizza Budi. atau apa lagi tuh? Alhamdulillah. Atau serikaya Belanda? Masih begini-begini.
Pizza. Sembarang. Ini sembarang saya. Yang penting ikhlas. Mau pisah, mau amel, mau bilang semua. Tak buka itu. Seperti biasa, akhir pekan Tribuners itu pasti Tribun halaman Super Bowl akan menghadirkan preview pertandingan Liga Inggris. Dan ini, lihat kita. Pertandingan yang akan diulas tuntas oleh Super Bowl khususnya di Tribun Timur adalah pertandingan Manchester City melawan Southampton. Iya deh. Nah, seperti itulah. Ini kan salah satunya pertemuan. Ini kan Manchester City belum terlalu aneh karena dia posisinya kelima ini Coach. Terus Southampton ini posisinya baru urutan ke-14. Iya deh. Belum pernah menang. Kalau City sudah menang 3 kali, kalah 1 kali. Iya. Ya, City makanya urutan ke-5. Southampton tidak pernah menang. Bodoh. 3 kali seri. Pokoknya 3. Jadi kalau begini tanda-tandanya ini. Southampton kalah lagi. Iya deh. Begitu Tommy bola Kasih Tommy atau menandul 1 kali bodoh. Maksudnya ini kasih menang 1 kali kayak PSM dia seri terus kasih menang dulu 1 kali dulu lihat wasit Supaya yang datang penonton dah tahu. Itu jadi ulasan selengkapnya halaman Super Bowl edisi Sabtu 18 September. Yes. Lengkap itu Tribuners. Terus satunya lagi. Arsenal. Arsenal ini mulai bangkit ini. Minggu lalu dia menang lawan Burn, ya kan? Sudah dari posisi paling bawah Arsenal sudah naik urutan ke-16. Gitu. Ya, Harapan itu. Iya, karena bayangkan dari 4 bertanding 3 kali kalah. Iya, Untungnya menang 1 kali. Sempat di urutan paling bawah itu sekarang urutan ke-16. Dan sekarang ketemu juga tim yang sama-sama masih di bawah-bawah. Iya. Burnley malah juga belum pernah menang. Dan baru 1 kali lagi di seri, 3 kali kalah. Ya. Gitulah sepak bola. 2 tim papan bawah. Iya. Atau toh ikut dirinya. Tidak kalah menariknya ini. Karena Liverpool ya, Tribuners. Ini Pemain yang akan diturunkan oleh Liverpool besok ini Tribuners. tahu. Iya. Itu kan Tribuners. Wah, Sadio Mane masih akan dipercaya sebagai Trisula penyerang bersama dengan Mohamed Salah dan Diogo Jota. Iya. Yang unik ini adalah Crystal Palace ini pelatihnya ini mantan pemain Arsenal tadi. Patrick Vieira. Banyak sekarang ini pemain-pemain yang pensiun 10 tahun lalu terakhir ini ya, sudah mulai menjadi seorang pelatih nih kawan. Dibandingkan yang ini kan kayak Jurgen Klopp kan sudah sering gitu pemain pelatih senior ini muda-muda iya ini. Nonton ditunjukkan tangan nih itu. Tangan-tangan dingin nah. Tuh, terus besok di Digital Activity itu seperti biasa live report on sport dan ada acaranya itu Kakak Hasim. Iya. Tribun VIP. Wah. Siapa lagi tamunya Kakak Hasim? Ibu Diani. Ibu? Diani. Itu yang buka bioskop di Iya. Di mana? Bone. Di Bone. Oh, itu. Iya. Bioskop. Jam berapa itu besok? Jam 4 sore. Yes. 4 sore. Budiani. Dia itu pengusaha bioskop yang itu. Liani Suherman. Keren nah itu. Kita akan mengulas lebih dalam sosok pribadinya di event Tribun VIP, very important person. Berarti orang yang sangat penting. Iya. Saksikan live YouTube Tribun Timur, live Facebook Tribun Timur Bintang di Makassar jam 4 sore. Jangan ketinggalan. Dah. Itu Kakak Edi.
Iya. Dia membuka masker deh. Iya, jangan nih. Soalnya kita harus jaga apa namanya, jaga taat prokes. Kan kayak di belakangku ini Tidak pakai helm lagi. udah pakai masker ki. Tidak apa-apa. Capek orang pakai masker, beda Nabi bilang itu iklan. Iklannya gak masih. Jadi apa yang kita angkat besok? Ini besok halaman headline-nya Tribun Timur itu hari Sabtu itu soal PSM. PSM harus menang melawan Persebaya. Iya. Karena 2 laga sebelumnya lawan MU sama RMFC kan imbang ki. Besok harus menang. PSM harus 3 poin. Sekarang ini apa namanya? Masih Itu 2 kurang poin. menggembirakan karena ke apa namanya terjun ke peringkat 13 klasmen Iya. Liga 1 sudah masuk pekan ketiga ini. Itu PSM harus menang dan PSM besok itu main di kandangnya Persib. Itu kalau kita Pak Presiden bagaimana? PSM Makassar dong. PSM Makassar kok ke PSM 1-0 untuk PSM Makassar. iya harus menang tapi PSM juga bilangnya lawan Persebaya ini. Tapi sebaliknya Persebaya terus juga sudah mewaspadai PSM. Tetap saling mewaspadai. Iya. Itu headline besok soal PSM. Kemudian headline utamanya second headline itu soal harga mobil murah LCGC itu akan naik mulai bulan depan karena akan dikenakan pajak penjualan barang mewah PPNBM itu 3%. Mobil-mobil yang akan kena itu apa namanya, kalau dari Toyota apa Agya, apalagi Calya itu. Kalau dari Daihatsu Sigra sama Calya ya iya Sigra sama Ayla. Kemudian kalau dari Honda itu Honda Brio Satya, Datsun Go Plus itu. Kemudian Karimun ada 8 jenis apa namanya 8 jenis atau merek LCGC itu yang akan kena PPNBM. Kenaikannya 3% Tribuners ya, 3 juta 4 juta kenaikannya. Itu berlaku mulai bulan depan, bulan Oktober. Jadi naik sedikit harganya. Itu 3%, 4%, apa sekitar 3 jutaan, 4 jutaan itu kenaikannya. Iya. Beli mobil sekarang. Iya. Itu. Kemudian di halaman 1 besok itu ada kabar baik dari salah satu putra Sulsel, Pak Syahrul Yassin Limpo, yang sedang mengikuti pertemuan sesama Menteri Pertanian di Italia. Itu hari ini dia dinyatakan terpilih sebagai ketua G20 bidang pertanian. Gitu. Iya. Jadi Pak Syahrul ini mantan gubernur kita itu lagi di Italia ikuti pertemuan para menteri untuk membahas masalah pertanian. Iya, itu Tribuners. Sudah. Besok iya. Jadi, ada bagi panen. Happy weekend Tribuners. Oke deh.